Apakah kalian tidak percaya diri? Itu tidak apa-apa, tandanya kalian tahu diri. Halo sobat magerku, selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film yang sangat mengerikan berjudul The Substance. Film ini menceritakan tentang ambisius seorang artis agar kecantikan pada dirinya bisa abadi. Namun sayangnya bukannya cantik, ia malah menjadi wewe gombel. So, apakah kalian berani nonton ini? Kalau berani siapkan kopi, namun kali ini nggak usah pakai cemilan lur, karena camilan nggak bikin asik nonton film ini. Di subscribe dulu aja lur, di like juga nggak apa-apa, asal bagikan kepada seluruh umat di dunia. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Awal cerita tampak artis muda Amerika bernama Elizabeth Sparkle. Saking terkenalnya, namanya sampai dibuat di jalan Hollywood. Dia merupakan artis senam aerobik seperti Vicky Burki, yang seperti kita lihat wajahnya ditempel di tembok sepanjang jalan koridor studio di mana ia belum pernah tergantikan. Seiring berjalannya waktu, nggak terasa umurnya sekarang sudah 49 lur. Dan di hari ulang tahunnya yang ke-50, sang produser TV, Harvey, mutusin buat nyari model lain. Soalnya para investor nengok kalau rating TV kelama-lamaan makin turun. Karena wajah Elizabeth udah makin peot, nggak menggairahkan. Jika mereka pengen nyari artis yang punya badan lebih muda dan cantik. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Elizabeth menjadi sedih dan marah. Ketenaran yang udah dijalanin selama bertahun-tahun mendadak hilang begitu saja. Waktu lagi nyetir jalan pulang ke rumah, dia melihat mukanya yang dikoyak-koyak, dicapik-capik tak berharga. Udah gitu ditabraklah dia. Habis jatuh kena tai ayam Elizabeth ini. Akhirnya Elizabeth masuk rumah sakit. Tapi untungnya dia cuma lecet dikit dan gagal otak ringan. Waktu si dokter udah keluar ruangan, mendadak si perawat yang pendek mendelak-mendelik peringas-peringis ngasih tahu kalau dia punya tulang belakang yang sempurna seperti ular kadut. Dan dia cocok dijadikan kandidat selanjutnya. Ya tentu saja si Elizabeth ngerasa aneh dengan perkataan itu. Singkat cerita, Elizabeth keluar dari rumah sakit. Dia kaget namun sedikit terkejut. Tidak begitu mendekati shock namun heran, karena ada flash disk yang digulung kertas di dalam kantongnya dengan bertuliskan The Substance telah mengubah hidupku. Sesampai di gubuknya, si Elizabeth langsung nyolok flash disk ke CPU lur. Ternyata itu adalah video iklan pinjol. Salah. Ternyata itu adalah iklan teknologi medis cloning yang bisa menciptakan atau mengcloning badan dari diri si pasien yang lebih muda, cantik, dan sempurna. 1 jadi 2 dan dapat bonus telur ayam impor. Namun hidupnya harus saling bergantian setiap 7 hari. Walaupun 2 badan, tapi tetap 1 orang. Awalnya si Elizabeth mikir kalau itu cuma iklan penipu yang gak masuk akal. Namun karena udah depresi gara-gara dipecat akibat dibilang muka udah tua bangka, akhirnya waktu di tengah malam dia nekat hubungin nomor asing yang ada di flash disk itu. Dia ingin order produk ini lur. Bukannya dikirim pakai JTT Express, ia malah dikasih tahu alamat yang harus didatangi lur. Di keesokan pagi, Elizabeth mendapatkan surat dari perusahaan itu. Di dalamnya ada kartu dengan nomor 503. Akhirnya dia bergegas pergi ke tempat itu lur. Sesampai di sana dia heran, lokasinya yang tidak seperti klinik kecantikan tapi seperti rumah hantu. Namun karena ambisi ingin makin cantik gak kayak ibu-ibu lagi, dia tetap masuk. Sesampainya di dalam gedung aneh itu, Elizabeth nengok ada ruangan putih bersih seperti toilet mall, berisikan loker yang masing-masing udah dicantumkan nomor. Setelah rak dibuka sesuai kartu nomornya, Elizabeth pun membawa pulang kotak box itu. Sesampainya di gubuk, di dalam box ternyata ada banyak alat medis yang harus dipakai sesuai peraturan ketat. Walaupun tanpa ragu, Elizabeth ngeberaniin diri buat nyuntikin obat mirip ingus itu ke badannya. Cuma dalam hitungan menit saja mendadak badan jadi oleng jatuh. Biji matanya membelah diri jadi 2 lur.
Habis itu dari tulang belakangnya mendadak terbelah dan dari situ keluar wujud cewek yang mantap sekali. Setelah selesai proses mengkloning, Elizabeth ngerasa senang sekali karena punya badan yang bahenol dan wajah yang keset lagi. Dia cepat-cepat ngelakuin prosedur selanjutnya. Punggung yang terbelah langsung dijahit, kemudian makanan cadangan langsung diinfuskan buat 7 hari ke depan. Karena hidupnya harus bergantian lur, nggak bisa bersama-sama. Di keesokan pagi, selesai dari mandi mendadak kloningan, Elizabeth mengalami vertigo dan mimisan. Ternyata dia harus mengambil cairan sumsum tulang belakang Elizabeth 1 kali sehari biar bisa bertahan hidup. Di hari pertama Elizabeth teringat kalau Harvey lagi nyari model buat acara senam aerobik barunya. Jadi dengan badan yang sekarang bahenol, dia yakin bisa narik perhatian. Dan betul saja, Elizabeth yang mengganti nama menjadi Susan langsung diterima menjadi artis aerobik oleh Harvey. Dan dia juga membuat permohonan setiap 7 hari dia harus mengambil cuti untuk ngerawat mamanya yang lagi sakit-sakitan. Karena Susan adalah gadis yang perfect bagi Harvey, dia setuju dengan permintaan Susan. Singkat cerita, Susan langsung menjalani aktivitas sebagai leader senam buat acara TV barunya. Tapi walaupun bisa hidup bebas, dia juga harus rutin nyuntikan cairan sumsum tulang belakang ke badannya. Hari terus berganti dan akhirnya pertukaran kehidupan pun harus dilakukan. Dengan cara menyambungkan selang infus ke masing-masing tangan mereka berdua. Ketika darah saling terkoneksi, salah satu dari mereka pun bergantian mati. Walaupun si Susan ini bagian dari badan Elizabeth, ternyata hanya sebagian dari ingatan mereka yang saling terbagi. Makanya itu saat Elizabeth resmi dipecat dari kantor TV, dia masih tetap ngerasa marah dengan keputusan licik si Harvey. Awalnya semua berjalan sesuai aturan main. Elizabeth tetap memesan stok infus makanan agar Susan bisa tetap melanjutkan kehidupan artis seperti dirinya waktu masih muda dulu. Waktu 7 hari pun berlalu dengan cepat. Saat si Susan udah hidup lagi, dia ngebuat ruangan khusus agar badan mereka tak tergeletak gitu aja di kamar mandi. Diseretlah jasad Elizabeth tua untuk dipindahkan. Setelah itu foto gedenya pun dipindahkan dari ruang tengah. Udah mulai nampak keegoisan Susan. Hari demi hari berjalan dengan mulus dan Susan pun makin terkenal di dunia pertelevisian karena memang performanya yang sangat tampak lezat. Hingga di hari yang ke-7 dia bawa cowok ke gubuknya. Pas lagi mau mulai berzina, ia mendadak mengalami mimisan. Dia harus segera bertukar kehidupan dengan Elizabeth tua. Tapi karena sudah birai kelas berat dan basah, ia pingin lanjut ke ajang kumpul Buffalo. Susan akhirnya nekat ngambil cairan sumsum tulang belakang di luar batas dari yang udah dianjurkan. Di malam itu Susan berhasil nambah durasi waktunya agar bisa tetap hidup dan kumpul Buffalo. Tapi pas si Elizabeth kembali hidup, tak disangka satu jarinya jadi keriput kayak nenek-nenek. Emosilah si Elizabeth karena tahu si Susan udah ngelanggar aturan yang dibuat. Diteleponlah perusahaan satanis ini lur. Ia bertanya apa bisa jarinya balik ke semula setelah penambahan waktu yang dipakai sama kloningannya. Dan ternyata nggak bisa balik ke semula. Malah CS ngasih saran agar mereka berdua bisa saling jaga keseimbangan hidup. Yang tadinya dia lagi marah, tapi setelah nonton acara senam aerobik yang dilakukan sama Susan, suasana hati Elizabeth mendadak berubah. Dia mutusin buat mesan dan ngambil lagi stok cadangan makanan di tempat rahasia kayak biasanya. Sepulang dari sana dia mampir ke kafe terdekat dan gak taunya di situ dia jumpa sama seorang kakek-kakek. Ternyata ia adalah pemakai produk ini lur, dan ia satu badan dengan si perawat yang ada di rumah sakit waktu itu. Si Elizabeth dikasih peringatan agar waspada, kalau enggak badannya nanti bisa cepat tua karena disalahgunakan oleh kloningannya. Saking ketakutan ngedengar hal itu, dia pergi cabut aja dari sana buat langsung pulang. Ngerasa sangat kesepian dan gak tahu mau ngapain, Elizabeth pun buat janji makan malam dengan seorang pria yang pernah suka sama dia pas SMA dulu. Pas udah siap berdandan, ia melihat gambar badan bahenol Susan yang terpapang gede di depan kaca.
Elizabeth mendadak minder dan jadi nggak pede lur. Bolak-balik makeup diganti-ganti namun tetap jelek. Sampai akhirnya dibecek-becek sendiri wajahnya sampai bonyok. Elizabeth mendadak ngerasa malu buat ketemuan sama orang. Dan akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk keluar. Singkat cerita, adegan film langsung maju ke hari ke-7. Waktu Susan sudah terbangun dari mati surinya, dia terkejut nengok banyak makanan junk food berserakan di ruang TV. Marahlah si Susan. Untungnya di hari itu Susan dapat kabar gembira dari Harvey kalau rating acara senam mereka makin naik lur. Dan sekarang dia jadi dapat banyak tawaran iklan dan pemotretan majalah dewasa. Gara-gara waktunya nggak cukup kalau cuma 7 hari, dia sekarang makin nekat buat nambah hidupnya sampai 14 hari lur. Singkat cerita, di hari penukaran terlihat si Elizabeth terbangun sambil terkaget-kaget. Sekarang setengah badannya jadi tua seperti nenek-nenek umur 90 tahun dan kayak nenek sihir lur. Si Elizabeth langsung menelepon perusahaan satanis itu dan Elizabeth dikasih tahu kalau program The Substance bisa dihentikan kapan aja sesuai permintaannya. Waktu dia pengen bilang berhenti, mendadak otaknya melawan sendiri agar program The Substance tetap dilanjutkan demi ketenarannya terjaga. Walau kini bukan Elizabeth yang dikenal. Tampaklah sangat stres ini si Elizabeth, sampai benar-benar kayak penyihir sungguhan yang bikin ramuan lur. Di waktu yang sama, Elizabeth melihat Susan yang lagi tampil di acara Direct Show. Gara-gara ucapan Susan yang ngejelekin namanya di acara itu, dia jadi ngamuk dan melempar-lempar banyak telur ke arah TV dan kaca dan nutupin muka Susan pakai koran. Padahal si Susan bagian dari badannya sendiri loh. Dia nggak terima dengan ucapan yang keluar dari mulut kloningannya itu. Di hari ke-7 Elizabeth pun selesai. Waktu Susan udah terbangun, dia terkejut melintir ketika melihat seisi rumah udah kayak petasan pecah dengan makanan yang berserakan di mana-mana. Ngamuklah dia sengamuk-ngamuknya. Susan langsung ambil gelas, botol, ember atau apapun itu untuk langsung nyetok cairan sumsum tulang belakang. Karena untuk sementara waktu dia nggak mau tinggal di tempat corok itu lur. Dan tebak berapa lama si Susan hidup? 3 bulan lur. Wah, jadi seperti apa muka Elizabeth nanti ini? Singkat cerita 3 bulan berlalu, gubuk sudah dibersihkan dan Susan udah balik ke gubuk. Dari papan billboard kita dikasih tengok kalau besok di malam tahun baru Susan akan menjadi bintang utama di acara televisi Hollywood. Di malam itu sewaktu dia mau berzina dengan cowok barunya, Susan mau ngambil lagi cairan sumsum tulang belakang. Dari dalam ruangan rahasia itu ternyata udah ada banyak sekali bungkusan-bungkusan cadangan makanan yang aturan untuk dia pun malah dikasih pula ke Elizabeth. Tapi nggak disangka ternyata yang tersedot sekarang cuma nanah dan darah lur. Jadi paniklah Susan ini. Dia menelepon CS buat nanya apa solusinya, tapi dia malah disuruh buat segera bangunin badan utama agar cairan sumsum tulang belakang bisa bergenerasi lagi, atau kalau tidak mereka berdua akan mati. Mumet, tentu saja mumet si Susan ini. Udah birahi naik, ia juga harus tampil di malam tahun baru. Tapi karena nggak ada pilihan lain, dengan keadaan mimisan mau pingsan, akhirnya dia dengan sekuat tenaga berangkang ngelakuin pertukaran. Dan inilah yang terjadi pada Elizabeth ketika ia sadar. Jadi Smiggle yang udah berumur lur, bahkan mirip dengan Wewe Gombel. Karena cowok Susan sudah nggak betah mau nyusul ke kamar mandi. Biar nggak ketahuan, dengan susah payah jalan Elizabeth segera tutup pintu. Dan gara-gara didengar ada suara teriakan yang seram seperti monster atau Godzilla, si cowok itu pun langsung lari teribit-ibit lur. Elizabeth langsung telepon CS lagi, ngasih tahu kalau program The Substance dirinya mau segera dihentikan saja. Permintaan pun langsung disetujui. Di keesokan pagi setelah dapat surat dari perusahaan itu, Elizabeth pun segera pergi ke sana buat ngambil obat terakhirnya. Pas udah balik ke gubuknya, langsung diseret badan si Susan dengan penuh emosi. Waktu mau ngelakuin suntik mati, lagi-lagi Elizabeth ngerasa hatinya bergejolak lur. Tapi kali ini bisa dilawan dan akhirnya celup. Di saat cairan suntik udah hampir masuk semua,
Mendadak Elizabeth ngerasa menyesal dan kasihan dengan cloningannya lur. Dia nggak mau pencapaian yang udah diraih Susan jadi sia-sia begitu saja. Jadi dia cepat-cepat ngambil selang infus darah buat ngelakuin pertukaran biar cloningannya nggak jadi mati. Tak disangka, jeng jeng jeng, hal gila pun terjadi. Keduanya jadi hidup lur. Pas Susan tahu kalau tadi barusan aja dia dikasih cairan suntik mati, jadi ngamuk si Susan ini. Si Elizabeth disiksa kejam. Kepalanya dijadikan palu di kaca. Setelah itu ditendang bak bola sampai badan melambung jauh. Dan terakhir perut disepak terus-terusan sampai muntah darah. Sadis seperti anak yang durhaka pada ibunya ini si Susan lur. Waktu nyawa si Elizabeth udah di ubun-ubun, mendadak Susan ngerasa menyesal. Dia jadi sedih karena udah ngelakuin hal gila itu ke badan utamanya. Lalu dia mau nggak jadi. Singkat cerita, acara TV malam tahun baru pun segera dimulai. Susan pakai gaun biru cantik mirip kayak Cinderella. Tapi pas dia lagi di ruang makeup, mendadak dia ngerasain ada yang aneh dengan badannya. Ternyata efek samping dari obat suntik mati udah mulai bereaksi. Satu demi satu giginya pada perlepasan lur. Jadi kayak angsa ompong lur. Lari dan pergilah si Susan dari tempat itu. Nggak disangka saat di lift, kuku jari dan kupingnya pada ikut berlepasan. Udah kayak Lego aja ini Susan lur. Tentu stres berat Susan ini lur. Lalu ia teringat kalau di kamar mandinya masih ada sisa obat untuk pengkloningan diri. Jadi dia berpikir kalau dia bisa bikin badan baru yang lebih cantik dengan cepat, agar bisa tampil di puncak acara malam tahun baru dengan penampilan sempurna. Ngawur lagi nih Susan. Padahal ada aturan ketat kalau obat itu hanya bisa digunakan 1 kali. Tapi Susan sama sekali nggak peduli. Dia nekat menyuntikkan obat kadaluarsa itu ke badannya. Tidak pakai lama, badan Susan pun langsung tumbang. Dia teriak-teriak kesakitan karena punggungnya robek lebar kayak si Elizabeth waktu itu. Dan terciptalah monster yang sangat seksi yang tak beraturan. Organ-organ letaknya random. Usus keluar dari lubang kayak ambien tapi panjang. Menyeramkan sekali. Ternyata di otak si monster ini masih ada memori dari Susan dan Elizabeth. Jadi baju Cinderella tadi dipaksa masuk ke badannya. Setelah itu ditempel dia foto si Elizabeth ke mukanya. Setelah siap berdandan dan berpikir kalau dia sudah kelihatan cantik, monster itu pun balik ke gedung. Waduh. Singkat cerita, acara dimulai. Karena panggungnya gelap jadi tidak ada yang curiga orang-orang yang ada di ruangan itu. Tapi ketika lampu disorot ke badan dan foto Elizabeth jatuh dari mukanya, para penonton berteriak menjerit ketakutan. Karena dipikir ada monster yang dianggap berbahaya. Ada orang yang langsung memenggal kepalanya sampai putus. Tapi gak berapa lama kepalanya bisa tumbuh lagi. Setelah itu tangannya juga putus dan darahnya sengaja disemprotkan ke seluruh penonton yang ada di situ. Setelah puas tampil di panggung, monster itu pergi keluar dari gedung. Tapi tiba-tiba badannya jatuh berserakan lur. Yang tersisa hidup sekarang cuma mukanya saja. Dan mukanya bisa jalan lur. Dia berusaha gerak ke batu Hollywood namanya yang ada di jalan. Dengan pandangan ke atas langit, dia teringat dengan kesuksesan yang udah didapatnya selama ini. Tapi sekarang semua musnah dan dia pun mendadak cair mirip bubur. Di akhir film, wajah lelehnya dipel oleh tukang bersih-bersih lur. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.